Selamat siang semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fidelia Septia Rizky Lesatamu dengan NPM 121142012102. Kelas Keperawatan D. Dosen pengampu Ibu Grace Jenny Wakano, SCAP NCAP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Pengertian. Pada anatomi sistem kardiovaskuler, kita akan belajar tentang struktur jantung serta pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Komponen sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang tertutup, artinya darah yang ditransportasikan akan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan ke pembuluh darah. Anatomi sistem kardiovaskuler. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikel kanan, dan vertikel kiri. Jantung adalah salah satu organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh peredaran darah manusia dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koroner kanan dan kiri dan cabang-cabangnya. Kedua arteri koroner tersebut merupakan percabangan dari sinus aorta. Sistem organ. Atrium kanan menerima darah deoksigenasi atau miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke vertikal kanan. Vertikal kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke truncus pulmonalis yang mengarah ke paru. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistemik dan kembali ke atrium kanan. Di sini kita bisa melihat gambar jantung. Katup jantung, atrium dan ventrikel terpisah oleh sebuah katup yang disebut katup antriventrikular. Trikuspid merupakan nama katup pada sisi kanan jantung. Katup ini terdiri dari 3 daun katup. Mitra merupakan nama katup pada sisi kanan jantung. Katup mitra terdiri dari 2 daun katup. Corde tendinae adalah jaringan ikat terbentuknya mirip benang atau tali yang melekat daun katup antriventrikular pada dinding ventrikel. Selanjutnya adalah katup semilunar, adalah katup pemisah antara ventrikel dan arteri. Terdapat 2 katup semilunar, yaitu 1 katup pulmonal pada sisi kanan jantung, 2 katup aorta pada sisi kiri jantung. Kedua katup ini memiliki 3 daun katup. Masalah pada katup menyebabkan turbulensi aliran darah. Gangguan aliran darah ini dapat terdengar melalui pemeriksaan auskultasi sebagai bising jantung atau murmur. Perikardium atau lapisan pelindung jantung adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung serta pembuluh darah. Aorta dan truncus pulmonaris. Lapisan pelindung terdiri dari 3, yaitu 1. Fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku. 2. Serosa terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. 3. Parietal, ada nama lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. 4. Visceral, adalah nama lapisan yang melekat pada myokardium. 5. Kavitas perikardia, terbentuk antara 2 lapisan serosa mengandung sedikit cairan perikardium. Cairan ini berperan sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi atau gesekan. Di sini kita bisa melihat gambarnya.
Struktur pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah tunikal. Intima terdiri dari endotel dan laminan elastis internal. 2. Medial terdiri dari otot polos dan serabut elastis. 3. Adventitia tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastis. Berikutnya yaitu pembuluh darah, terdiri dari pembuluh darah vena dan juga arteri. Arteri merupakan pembuluh darah dengan tekanan darah yang tinggi, sedangkan vena memiliki tangan darah yang lebih rendah. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu arteri memiliki dinding otot yang lebih tebal dari vena, sedangkan vena memiliki katup untuk mencegah aliran ke darah. Arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Pembuluh darah kapiler. Kapiler terdiri dari satu lapisan sel endotel pipi yang dikelilingi oleh membran basal. Ada celah kecil antara sel-sel yang disebut penetrasi. Penetrasi memungkinkan pertukaran substansi antara kapiler dan interstitium. Secara umum ada 3 jenis kapiler, yaitu 1. Kontinu, 2. Fenestratif, 3. Sinusoid. Di samping sini ada gambar 3 jenis kapiler. Arteri koroner. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Pembuluh darah koroner kanan mengelilingi jantung ke aspek posterior menjadi arteri descendens yang turun ke posterior. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri descendens anterior kiri dan arteri sirkumflexa kiri pada aspek medial jantung. Berbagai aspek jantung disuplai oleh arteri koroner tertentu. A. Aspek lateral, B. Inferior arteri, C. Inferior, D. septum. Di sini kita bisa melihat gambar arteri koroner dan juga vena koroner. Pembuluh darah sistemik. Ventrikel kiri akan memompa darah ke luar jantung melalui aorta. Aorta memiliki 3 cabang pembuluh darah utama, yaitu 1. Truncus brachiocephalia, 2. Arteri carotis communis sinistra, 3. Arteri carotis subclavia sinistra. Ketiga cabang ini memberikan suplai darah bagian kepala dan tungkai atas atau lengan dan tangan. Truncus brachiocephalia akan terbagi menjadi arteri subclavia dan arteri carotis communis dextra. Aorta descendens terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pars thoracalis dan pars abdominalis. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai sistem kardiovaskuler. Sekian dan terima kasih.